Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifyan Syahtridi Pamanaroy, mahasiswa dari Universitas Indonesia, program pendidikan vokasi, jurusan administrasi, program studi perpajakan angkatan 2018. Nah, guys, pada video kali ini kita akan melanjutkan dari yang kemarin yang part 2. Sekarang kita masuk ke video tutorial ISPT PPH Badan part 3, yaitu kita akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal dan penginputan lampiran 1771. Langsung aja kita masuk ke rekonsiliasi fiskalnya. Nah, jadi ini sebelumnya saya sudah membuat rekonsiliasi fiskal di Excel. Kenapa membuatnya di Excel? Karena kebanyakan template untuk rekonsiliasi fiskal ini lebih mudah di Excel karena memakai rumus-rumus di Excel. Nah, dari mana kita bisa dapat deskripsi atau jenis-jenis biaya yang ada di koreksi fiskal ini? Kita bisa dapatnya itu dari laporan komersil laba rugi di perusahaan yang di sini nih. Ini bisa dilihat di sini ada penjualan bersihnya, terus di sini ada persediaan awal barang, semuanya benar-benar semuanya kita copy dan kita paste di Excelnya. Angka komersilnya pun sama, tidak ada yang diubah. Langsung kita masukin aja, dan untuk melihat apa saja yang dikoreksi itu bisa kita lihat di sini. Data-data yang terkait dengan biaya-biaya di atas adalah sebagai berikut. Nah, ini kita langsung masuk aja ke koreksi fiskal yang pertama, yaitu penghitungan terus menggunakan mekanisme pencadangan. Sedangkan selama tahun 2018 terdapat retur penjualan. Retur penjualan yang ini berarti guys, sebesar 180 juta atas barang yang rusak dan diklaim oleh pelanggan. Nah, karena tadi komersilnya itu sebesar 271 juta, sedangkan di sini yang di tahun 2018 itu returnya itu 180. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini dibilangnya itu mekanisme pencadangan, sedangkan kalau dalam perpajakan itu mekanisme pencadangan itu tidak diperbolehkan. Jadi karena tidak diperbolehkan, jadi kita harus koreksi di retur penjualannya. Berapa yang kita koreksi itu karena di sini tulisannya retur penjualan sebesar 180 pada tahun 2018 yang terrealisasi hanya 180, sedangkan pada laporan laba ruginya itu retur penjualannya 271 juta. Jadi kita koreksi sebesar 91. Dari mana 91 ini? Kalau misalkan di sini kita klik fiskalnya, di sini ada, bisa dilihat di sini keluar rumusnya D10 ditambah E10 dikurang F10, di mana D10 itu adalah jumlah komersilnya ditambah dengan E10 yaitu koreksi fiskal positifnya, dan F10 dikurang F10 itu koreksi fiskal negatif ya. Kenapa di sini kita koreksinya sebagai koreksi positif? Karena dari angka yang terrealisasi itu lebih kecil daripada angka yang di komersilnya. Jadi kita harus mengkurangkan di angka komersilnya supaya kita bisa dapat angka 180 juta. Jadi di sini sebesar 91 juta ditaruh di koreksi fiskal positif. Nah, habis itu kita masuk ke yang kedua. Yang kedua itu untuk diskon penjualan, perusahaan menggunakan metode pencadangan juga. Namun, yang terrealisasi pada tahun 2018 adalah 230 sekian. Diskon penjualan di sini berarti guys, nih potongan penjualan. Nah, kalau untuk ini bisa kita lihat, oh ya, kenapa ini kita koreksi sama juga seperti tadi, karena metode pencadangan itu tidak boleh diperpajakan, jadi kita koreksi. Nah, kalau di sini kita lihat, dia itu koreksinya itu kita taruh di negatif. Di yang terrealisasi itu 230.904.000, sedangkan yang ada di laporan komersilnya itu sebesar 103.101.000. Nah,
karena yang terrealisasi lebih besar daripada yang ada di angka komersil. Jadi untuk mendapat angka 230 ini kita harus menjumlahkan yang ada di komersil dengan yang kita koreksi supaya mendapat angka 230. Jadi setelah tadi saya hitung dapatnya itu 127.803.000. Maka 127.803.000 kita taruh di koreksi fiskal negatif. Gitu guys. Nah, habis itu kita langsung masuk aja nih ke yang nomor 3. Nomor 3 itu untuk persediaan perusahaan menggunakan metode Comwheel dengan tabel perbandingan antara harga pasar dan harga perolehan. Persediaan awal, harga pasarnya 17.750 juta, harga perolehannya 18.891 juta, sedangkan persediaan akhir harga pasarnya 38.380 juta, harga perolehannya 39.130 juta. Nah, persediaan awal dan persediaan akhir. Ini persediaan awalnya dan ini persediaan akhirnya. Kenapa ini kita koreksi? Karena jika untuk persediaan, cara penghitungannya itu harus berdasarkan dengan harga perolehan. Maksudnya adalah untuk harga pokok penjualan ini ada jenis biaya yang kita koreksi itu persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, untuk memperolehnya, untuk penghitungannya, dia itu nggak boleh pakai harga pasar, jadi harus pakai harga perolehan. Nah, karena di laporan komersilnya itu menggunakan harga pasar, bisa dilihat di sini, harga pasar persediaan awal itu 17.750 juta, dan yang di komersilnya juga 17.750 juta, jadi kita harus mengkoreksinya. Nah, kenapa di sini dia itu dikoreksinya yang negatif? Karena seperti yang saya bilang tadi, karena yang harga seharusnya itu lebih besar daripada harga yang komersilnya, jadi kita harus menambahkan supaya kita mendapat harga yang kita inginkan atau yang harga yang benar gitu. Nah, karena di sini harga pasarnya itu 17.750 juta, untuk mendapat harga perolehannya itu sebesar 18.891 juta. Tadi saya menghitungnya dan mendapat di angka 1.141 juta. Ini kita masukin di koreksi fiskal negatif. Lalu ke yang persediaan akhirnya, karena yang di laporan komersilnya itu sebesar 38.380 juta, sedangkan harga perolehannya atau harga yang seharusnya itu lebih besar, yaitu sebesar 39.130 juta. Jadi kita harus tambahkan juga. Namun kenapa tidak di negatif? Karena persediaan akhir ini dengan formatnya dia akan mengurangi dari persediaan awal dan pembelian. Jadi dia sudah, kalau di sini dilihat dia tuh negatif. Jadi untuk menambah kita harus taruhnya di koreksi positifnya gitu guys, sebesar 750 juta. Sehingga untuk si laporan fiskalnya atau angka fiskalnya kita dapat 39.130 juta gitu. Nah, habis itu kita masuk aja ke yang nomor 4 nih. Dalam biaya pembelian, sebagian besar barang dagangan diimpor dari luar negeri. Berarti ini tidak ada masalah, jadi tidak harus kita koreksi. Nah, kita langsung masuk ke yang nomor 5 aja. Nomor 5 itu, dalam biaya gaji dan tunjangan terdapat pengeluaran PPh 21. Dalam biaya gaji dan tunjangan, berarti yang ini nih guys. Terdapat pengeluaran PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 29.500.000. Uang lemburnya 80.310.000 dan tunjangan makan siang sebesar 34 juta. Lalu bonus yang dicadangkan sebesar 120 juta. Nah, kenapa untuk yang nomor 5 ini kita koreksi? Karena dalam PPh pasal 21, biaya yang diperbolehkan itu adalah biaya yang ditunjang. Sedangkan di sini bisa dilihat pengeluaran PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi untuk yang ditanggungnya ini kita koreksi sebesar 29.500. Ini saya sudah taruhnya di sini.
Lalu untuk uang lembur dan makan siangnya itu karena ditunjang jadi tidak perlu kita koreksi. Lalu untuk bonusnya, karena seperti yang saya tadi bilang, untuk bonusnya ini dicadangkan. Nah, untuk metode pencadangan ini kita tidak diperbolehkan diperpajakan. Jadi kita koreksi juga sebesar 120 juta di sini, guys. Nah, setelah dikoreksi, masuk dikoreksi positifnya, kita dapat hasil dari harga fiskalnya atau angka fiskalnya sebesar 1.455.500.000. Dengan ini yang saya bilang tadi, kalau misalkan saya pencet fiskalnya ini, dia keluar rumusnya. Oh iya, untuk di biaya usaha ini rumusnya agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi di sini itu dari komersil ditambah positif dikurangi negatif. Namun kalau yang di biaya usaha lainnya dari komersil dikurang dengan yang positif dan ditambah oleh yang negatif. Nah, kita langsung aja nih ke yang nomor 6. Nomor 6 itu dalam biaya transport dan perjalanan dinas. Berarti ini guys, biaya transport dan perjalanan dinas. Terdapat pembelian tiket, uang saku sebesar 161 juta untuk perjalanan keluarga pimpinan kelompok. Nah, kenapa di nomor 6 ini kita koreksi? Karena dalam perpajakan, biaya yang diperbolehkan itu biaya yang diperbolehkan untuk menjadi pengurang atau yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan, laporan ke perusahaan, itu biaya yang memiliki atau bersangkut paut terhadap kegiatan operasional perusahaan ataupun pemasaran, sehingga bisa menunjang pendapatan si perusahaannya. Sedangkan dalam biaya transport dan perjalanan dinas ini terdapat pembelian uang saku dari si pimpinan perusahaannya ke Lombok, guys. Jadi dari biaya transportasi dan perjalanan dinas yang di laporan komersilnya itu sebesar 358.500.000 harus kita koreksi sebesar 161 juta gitu. Nah, di sini bisa dilihat karena ini dia cuma untuk mengurangi, jadi kita langsung masukin di positif aja. Dan setelah dikoreksi di sini untuk angka fiskalnya kita dapat, tadi saya hitung dapat sebesar 197.500.000 gitu guys. Habis itu kita masuk aja ke yang nomor 7. Nomor 7 adalah biaya sewa. Biaya sewa berarti yang ini nih guys, biaya sewa. Nah, dalam biaya sewa terdiri dari sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun mulai Januari 2018 sebesar 72 juta, sewa komputer sebesar 30 juta, dan sisanya adalah sewa mes karyawan. Nah, kita langsung masuk aja ke yang nomor 7 nih guys. Nomor 7 itu biaya sewa, berarti biaya sewa tuh yang ini nih. Nah, dalam biaya sewa terdiri dari sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun mulai Januari 2018 sebesar 72 juta. Sewa komputer sebesar 30 juta dan sisanya adalah sewa mes buat karyawan. Di sini saya udah ngitung sebenarnya mes karyawannya, cuman dapat dari mana karena di sini cuma ada penjelasan si kendaraannya sama komputernya sebesar 72 juta dan untuk komputer 30 juta. Jadi dari total biaya sewa di komersilnya itu sebesar 244.500.000, ini tinggal dikurangin aja nih guys. Dikurangin sama sewa kendaraannya sebesar 72 juta dan sewa komputernya sebesar 30 juta kayak yang di sini nih ada rumusnya. Nah, habis itu kita dapat angka 142.500.000 untuk biaya mesnya. Nah, dalam biaya sewa ini cuma di biaya kendaraan operasional dan biaya mesnya aja yang kita koreksi. Untuk biaya komputernya dia tidak perlu dikoreksi karena
tidak menyalahi atau dia bisa dikoreksi, bisa dimasukkan ke dalam laporan komersilnya ini. Nah, kenapa biaya kendaraan kita koreksi? Karena kendaraan sendiri itu dia bisa dikoreksi, cuman tidak masuk langsung di 1 tahun atau langsung semuanya gitu. Jadi karena di sini penulisannya 3 tahun, jadi dia dibagi per tahunnya guys. Nah, untuk tahun buku ini yang tahun 2018 ini dia hanya boleh koreksi sebesar, di sini saya bagi jadi 3 sewanya. Saya tulis ada sewa kendaraan, sewa komputer, dan sewa mes karyawan. Untuk kendaraan 72 juta dan dikoreksi positif sebesar 48 juta. Dan sewa komputer 30 karena dia tidak usah dikoreksi, jadi tidak apa-apa. Nah, sewa biaya mes ini kenapa kita koreksi sepenuhnya? Karena dalam pembiayaan mes untuk karyawan itu kalau diperpajakan bersifat natura. Nah, sedangkan natura ini tidak bisa menjadi biaya atau pengurang untuk di laporan komersil si perusahaannya guys. Jadi harus kita koreksi. Nah, setelah kita koreksi yang biaya kendaraan sebesar 48 itu dan kita koreksi si biaya mesnya sebesar 142.500.000, kita dapat koreksi si biaya sewanya. Si 48 ditambah dengan 142 sebesar 190.500.000 untuk yang dikoreksi. Nah, setelah dikoreksi biaya fiskalnya menjadi 54 juta gitu guys. Nah, kita langsung masuk aja nih ke yang nomor 8. 8 itu dalam biaya perawatan dan perbaikan. Perawatan dan perbaikan berarti yang ini nih guys. Terdiri dari biaya perbaikan kendaraan sedan kantor sebesar 3 juta per bulan mulai bulan Juni 2018, biaya kebersihan sebesar 400.000 per bulan, dan sisanya adalah biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan. Ini sama kayak yang biaya sewa tadi, saya sudah menulisnya per part, per biaya. Nah, untuk mendapatkan jumlah atau angka dari biaya pemeliharaan mes dan pimpinan, sebelumnya kita harus menghitung dulu nih perbaikan kendaraan sedannya. Di sini karena dia ditulis per bulan mulai bulan Juni, jadi dikali aja dari Juni sampai ke Desember, dan saya dapat angka 21 juta. Lalu biaya kebersihannya pun juga ditulisnya 400.000 per bulan. Jadi karena dia nggak ada penjelasan bulannya mulai bulan apa, jadi kita asumsikan mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember, 12 bulan. Berarti 400.000 dikali 12 dan dapat di angka 4.800.000. Baru setelah itu dari total biaya perawatan dan perbaikan sebesar 57.750.000 dikurang dari biaya kendaraan sedannya, perbaikan kendaraan sedannya sebesar 21 juta, dan dikurang juga biaya kebersihannya sebesar 4.800.000, dapat hasilnya dapat di angka 31.950.000 untuk biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinannya guys. Nah, untuk yang dikoreksi itu hanya si biaya kendaraan sedan kantornya, biaya perbaikannya, sama biaya pemeliharaan mesnya guys, mes dan rumah pimpinannya. Kenapa? Kalau untuk yang kendaraan sedan kantor itu sesuai dari peraturannya, kalau di perpajakan ini kendaraan sedan kantor itu bisa dibebankan hanya sebesar 50%-nya. Nah, jadi karena hanya 50%-nya tidak bisa semuanya. Di sini kita harus kurangkan sebanyak 50%. Jadi setelah dikurangi 50% dapat dikoreksi positif sebesar 10.500.000. Nah, untuk biaya kebersihannya kenapa tidak dikoreksi? Karena kita menggunakan asumsi. Di sini karena tidak ada penjelasannya, jadi kita berasumsi bahwa biaya kebersihannya ini adalah biaya kebersihan kantor. Namun jika nanti ada
Di perusahaan yang kalian tangani ada penjelasannya, biaya kebersihan rumah pimpinan atau biaya kebersihan seperti yang di sini rumah mes untuk karyawan itu tidak bisa dibebankan gitu guys. Nah, karena di sini tidak ada, jadi kita berasumsi saja biaya kebersihannya ini adalah biaya kebersihan kantor, jadi bisa dibebankan. Nah, untuk biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan, kenapa dia harus dikoreksi? Karena seperti yang tadi saya bilang, mes karyawan itu berupa natura dan tidak bisa dibebankan, dan sedangkan untuk rumah pimpinannya dia tidak ada sangkut pautnya atau dia tidak berhubungan dengan kegiatan operasional kantor, jadi harus dikoreksi sebesar 31.950.000. Nah, untuk dapat total pengkoreksiannya, si koreksi biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinannya sebesar 31.950.000 ditambah biaya koreksi dari perbaikan kendaraan sedan yaitu sebesar 10.500.000 dapat di angka 42.450.000 dikoreksi positif. Nah, setelah dikoreksi untuk biaya perawatan dan perbaikan komersilnya itu kita dapat di angka 15.300.000 gitu guys. Nah, habis itu kita langsung masuk aja ke yang nomor 9 nih. Nomor 9 itu biaya iklan dan promosi. Biaya iklan dan promosi itu yang ini berarti guys. Nah, biaya iklan dan promosi yang dibuatkan daftar nominatif hanya sebesar 290 juta. Sedangkan di laporan komersilnya atau laporan laba rugi perusahaannya dia itu sebesar 300 juta. Berarti karena yang terrealisasi atau yang sebenarnya hanya 290 juta, jadi kita harus mengkoreksi sebesar 10 juta. Dan kenapa di sini koreksinya ditaruh di koreksi positif? Karena seperti yang tadi saya bilang, laporan komersilnya itu, angka di komersilnya itu lebih besar daripada angka yang terrealisasi. Jadi gimana kita bisa dapat angka yang terrealisasi? Jadi kita harus kurangkan, karena di sini rumusnya yang seperti saya tadi bilang, komersil dikurang positif ditambah negatif. Jadi kita taruh si 10 juta ini di koreksi positif, sehingga kita bisa dapat yang angka fiskalnya sebesar 290 juta gitu guys. Setelah itu kita masuk ke yang nomor 10, biaya pajak dan retribusi. Berarti yang ini biaya pajak dan retribusi. Dalam biaya pajak dan retribusi, di dalamnya terdapat pengeluaran untuk PBB MES sebesar 450.000, PBB pabrik dan kantor sebesar 25.903.000 dan SKPKB PPh Badan sebesar 18.900.400 rupiah. Lalu STP denda PPh pasal 25 sebesar 1.640. Nah, untuk yang nomor 10 ini dia kenapa dikoreksi? Karena di nomor 10 ini ada PBB MES-nya. Sorry. Nomor 10 ini dia tidak di... Nah, untuk nomor 10 ini yang dikoreksi itu hanya biaya PBB MES-nya dan biaya SKPKB sama STP-nya. Kenapa cuma MES dan SKPKB dan STP-nya? Karena kalau untuk PBB MES-nya, biaya PBB MES-nya itu seperti yang saya bilang tadi, MES karyawan itu bersifat natura, jadi tidak bisa dibebankan, tidak diperbolehkan dibebankan kalau di perpajakan. Lalu untuk SKPKB-nya itu nggak bisa dibebanin karena dia itu termasuk di pajak penghasilan. Dia biayanya itu tentang pajak penghasilan, jadi untuk di sini tidak bisa dibebankan. Sedangkan dengan STP, bahwa di perpajakan denda atau sanksi dia itu tidak bisa dijadikan biaya pengurangan atau dibebankan. Nah, karena di sini STP denda PPh pasal 25 jadi tidak bisa dibebankan gitu guys. Nah, di sini yang di Excel-nya kenapa ditulisnya 96.750
ini tuh total dari seluruh biaya pajak dan retribusinya sebesar 96.750.000. Dan koreksinya kenapa bisa dapat 20.994.400 karena itu total dari penjumlahan dari 450 untuk PBB MES, 18.900.400 rupiah dari SKPKB, dan 1.640-nya dari STP, denda PPh pasal 25. Jadi itu ketiga yang kita koreksi tadi kita jumlahkan dan dapat di angka 20.990.400 rupiah. Dan setelah dikoreksi, biaya pajak dan retribusinya mendapat angka komersilnya sebesar 75.759.600 rupiah. Gitu guys. Nah, habis itu kita sekarang langsung masuk aja nih ke yang nomor 11. Nomor 11 itu biaya listrik dan telepon. Biaya listrik dan telepon berarti yang ini nih, biaya listrik, air, dan telepon. Dalam biaya listrik dan telepon terdapat biaya telekomunikasi pasca bayar direksi sebesar 18.252.000 untuk direksi. Telepon kantor sebesar 25.980.000 dan sisanya tidak terdapat bukti pembayaran. Nah, untuk nomor 11 ini dia yang dikoreksi itu hanya si biaya telekomunikasinya dan biaya atau transaksi-transaksi yang tidak terdapat bukti pembayarannya, guys. Nah, kenapa si biayanya untuk telekomunikasi ini dikoreksi? Karena biaya telekomunikasi ini tidak boleh dibebankan sepenuhnya, melainkan dia hanya 50% seperti sedan tadi. Dia yang boleh dibebankan di perusahaan hanya sebesar 50% dari totalnya, yaitu kalau di sini bisa dilihat totalnya adalah 18.252.000 dikurangi 50% atau dikali 50% karena dia hanya bisa dibebankan sebesar 50%. Dan untuk telepon kantornya karena memang itu kebutuhan kantor dan berpengaruh pada kegiatan operasional kantor, jadi tidak apa-apa dibebankan di laporan atau di laba ruginya dibebankan. Nah, untuk sisa-sisa transaksi yang tidak terdapat bukti pembayarannya itu tidak bisa dibebankan karena kalau dalam perpajakan segala sesuatu transaksinya itu harus memiliki bukti yang valid atau bukti yang sah. Jika tidak terdapat buktinya atau terdapat namun bukti itu tidak bisa disahkan oleh perpajakan, maka dia tidak bisa dinyatakan transaksi yang sah atau transaksi yang valid. Jadi transaksi tersebut tidak dapat dibebankan gitu guys. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat di Excel-nya, biaya listrik, air, dan telepon itu sebesar 57.750.000. Itu total dari si biaya telekomunikasi direksinya dan telepon kantornya. Dijumlahkan jadi dapat sekian. Nah, terus untuk biaya koreksinya kenapa bisa dapat 9.126.000? Ini juga dari biaya telekomunikasi si direksi dikurangi 50% ditambah dari biaya yang transaksi-transaksi tidak ada bukti pembayarannya. Cara taunya biaya transaksinya itu seperti tadi, si telepon direksi ini ditambah dengan telepon kantor dikurangi sama biaya totalnya. Biaya total si listrik, air, telepon ini gitu guys. Nah, habis itu dia baru bisa dikoreksi sebesar 9.126.000. Nah, setelah dikoreksi dia dapat angka komersilnya itu sebesar 35.106.000 gitu guys.
Nah, kita langsung masuk aja berarti ke yang nomor 12. Dalam biaya lainnya berarti yang ini guys. Dalam biaya lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan untuk kebakaran di Tambora sebesar 25 juta, biaya penelitian dan pengembangan riset di Aceh sebesar 45 juta, serta pengeluaran lain yang tidak terdapat bukti pendukung sebesar 22 juta. Nah, untuk nomor 12 ini yang kita koreksi itu hanya biaya si kebakaran ini dan pengeluaran yang tidak terdapat buktinya. Kenapa biaya kebakaran ini kita koreksi? Karena biaya sumbangan itu yang diperbolehkan untuk dijadikan biaya pengurang atau beban di perusahaan itu yang biaya berskala nasional atau biaya yang dinyatakan pemerintah sebagai biaya nasional. Contohnya seperti biaya penyumbangan kepada korban tsunami Aceh yang waktu itu dinyatakan sebagai biaya nasional. Bencana nasional. Jadi itu bisa dibebankan sebagai biaya. Cuman karena di sini kebakaran Tambora tidak dinyatakan sebagai biaya nasional, jadi tidak bisa dibebankan. Nah, untuk biaya dan penelitian ini karena dia masih termasuk dari kegiatan operasional perusahaan, jadi biaya penelitian dan pengembangan risetnya bisa dibebankan. Lalu untuk biaya pengeluaran lainnya, seperti yang saya bilang tadi, segala sesuatunya di perpajakan itu harus bersifat pasti, harus memiliki bukti-bukti transaksi yang valid, yang disahkan oleh dari DJP-nya, dari perpajakannya. Jadi kalau misalkan di sini ditulisnya pengeluaran lain yang tidak terdapat bukti pendukung, itu tidak bisa dibebankan. Nah, di sini totalnya itu dari biaya lainnya sebesar 117 juta untuk si yang kita koreksi itu sebesar 22 dari yang tidak ada bukti, transaksi yang tidak ada buktinya, 25 ini dari transaksi yang sumbangan kebakaran Tambora. Kalau misalkan kita jumlahkan, dia itu sebesar 47 juta. Nah, setelah dikoreksi, biaya lainnya itu mendapat angka komersil atau angka fiskal sebesar 70 juta gitu guys. Nah, habis itu berarti untuk yang penghasilan dari usaha lainnya itu udah selesai. Kita masuk ke penghasilan dari luar usaha. Bisa dilihat di Word-nya. Perusahaan juga memperoleh penghasilan dari luar usaha dan mencatat di pembukuan berupa. Nah, kita masuk aja nih ke yang nomor 1. Nomor 1 itu penghasilan bruto bunga deposito dan tabungan. Bunga deposito yang ini berarti guys. Bunga deposito. Penghasilan bruto bunga deposito dan tabungan dari Bank Mandiri sebesar 120 juta. Nah, kenapa ini kita koreksi? Karena penghasilan bunga deposito itu bersifat final. Jadi, kita harus mengkoreksinya, kita taruh di koreksi negatif karena penghasilan ini atau transaksi ini itu mengurangi penghasilan yang kita punya. Jadi, kita taruh di koreksi fiskal negatif. Nah, karena di sini sama-sama kita koreksi, jadi dia pasti kosong karena untuk di penghasilan dari luar usaha ini dia rumusnya seperti yang saya bilang tadi, komersilnya ditambah positif dan dikurang negatif. Karena di sini komersil dan negatifnya sama 120, jadi angka fiskalnya dia di 0 rupiah gitu guys. Lalu kita masuk ke yang kedua, penghasilan dividen. Berarti ini nih, dividen dari Thailand. Penghasilan dividen sebesar 650 juta dengan kurs BAT-nya 441,96 per BAT, dipotong di Thailand 20%, penyertaan modal ke XBC International Corporation
atas penyertaannya 30% senilai 45 miliar. Nah, untuk yang nomor 2 ini dia boleh dibiayakan atas penghasilan dividen ini dari luar negeri, boleh dibiayakan, jadi kita tidak perlu mengkoreksinya. Nah, ini kenapa kalau boleh dibiayakan, kenapa di angka komersilnya itu dengan angka fiskalnya berbeda. Yang angka komersilnya itu 650 juta, sedangkan di angka fiskalnya 999 sekian karena di sini itu penyertaan modal ada pengurangan dari dividennya gitu guys. Nah, habis itu kita langsung masuk aja ke yang nomor 3, laba selisih kurs sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi. Kurs dari SIBAT ini itu dia sudah sesuai dengan yang ada di ketentuan akuntansi. Jadi kalau untuk yang nomor 3 ini kita bisa dibiayakan aja karena dia sudah memenuhi standar atau sama dengan ketentuan akuntansinya gitu guys. Nah, kalau di sini kan bisa dilihat kita boleh tidak harus mengkoreksinya, jadi boleh di sini angka komersilnya itu 1.250 juta dan angka fiskalnya juga 1.250 juta. Nah, untuk dari yang luar, dari yang biaya usaha lainnya, yang ini dari penghasilan dari luar usahanya itu dia udah selesai. Sekarang kita masuk ke biaya dari luar usaha. Dia cuma ada satu, yaitu biaya bunga pinjaman. Di sini nih biaya bunga pinjaman. Nih, biaya bunga pinjaman sebesar 2.550 juta, di mana terdapat informasi bahwa rata-rata pinjaman per bulan selama tahun 2018 sebesar 28.450 juta, serta rata-rata dana per bulan yang ditempatkan dalam deposito sebesar 3 miliar 125 juta. Nah, untuk yang biaya bunga pinjaman ini dia harus diperhitungkan terlebih dahulu. Jadi dia nggak bisa dibiayakan semuanya. Nah, setelah tadi saya hitung, untuk dikoreksinya dapat dikoreksi positif sebesar 280 juta 96.000 sekian. Setelah dikoreksi dia dapat di angka fiskalnya 2.269.903.000 sekian. Jadi gitu guys. Nah, untuk koreksi fiskalnya sekarang kita udah selesai. Untuk mengecek gimana caranya atau gimana penghitungan kita ini udah selesai atau belum, udah betul atau belum. Nah, untuk rekonsiliasi fiskalnya, untuk koreksi fiskalnya kita udah selesai. Untuk yang saya tandai warna berbeda ini adalah selisih dari koreksi positif dan negatifnya. Nih yang ada warna merah dan birunya nih guys. Dikurangi dapat di angka sekian, dan untuk yang di sampingnya ini selisih dari angka komersilnya dikurangi dengan angka yang sudah dikoreksinya, angka fiskalnya. Dapat angka sekian gitu guys. Nah, karena kita untuk respon fiskalnya sudah selesai, maka itu kita langsung masuk ke step yang selanjutnya, yaitu pengisian dari lampiran 1771 lampiran 1. Kita langsung masuk ke SPT-nya aja. Nah, kita bisa pergi ke SPT PPH-nya sama seperti kemarin yang di video part sebelumnya, dibuka di lampiran. Habis itu di sini ada tulisan formulir 17711, penghitungan penghasilan atau fiskal. Kita langsung buka aja. Nah, untuk pengisian ini dari mana kita bisa mengisinya? Dari laporan
si rekon fiskal ini guys. Saya sudah menandainya sebelumnya. Di sini guys. Sebelumnya saya sudah menandainya di transaksinya. Di sini bisa dilihat ada kode lampiran. Nah, saya buat rangkuman lagi. Di sini ada kode lampiran 4 sampai 6D. Kita langsung masukin ke yang nomor 4 aja nih guys. Nomor 4 itu tadi saya sudah dapatkan sebesar 120 juta. Jadi kita langsung masukin aja. Nah, habis itu kita masukin di yang nomor 5 nih. Sebelumnya di sini saya mau jelasin dulu. Tadi belum saya jelasin. Jadi lampiran 1771 lampiran 1 ini dia punya ada 3 halaman 1, halaman 2 dan halaman 3. Di halaman 1 ini ada penghasilan neto komersial dalam negeri, ya komersial luar negeri, sama si penghasilan yang baru kita masukin tadi, penghasilan yang dikenakan PPh final yang tidak termasuk objek pajak. Nah, kenapa di sini saya bisa dapat kode lampiran 4, 5A, 5B dan seterusnya? Itu dari yang nomor di sini nih guys. Karena 4 itu cuma 1, jadi saya cuma tulisnya 4 aja, tidak disandingkan dengan huruf. Nah, untuk nomor 5 dia ada beberapa, karena itu jadi saya sandingkan dengan huruf 5A, 5B dan seterusnya. Kita langsung lihat aja nih di yang halaman keduanya. Nah, di sini. Jadi untuk biaya yang ini nomor 5A sebesar 344 juta kita masukin di kolom yang A, biaya yang dibebankan gitu guys. Nah, ini kita langsung masukin aja nih. Terus yang B kita langsung masukin aja nih yang 5B. Kenapa ada kode lampiran ini atau di kotak-kotakan? Supaya lebih mempermudah pengisiannya gitu guys. Jadi kita tinggal langsung masukin aja. Nah, untuk di sini 5C dan 5D itu tidak ada, jadi tidak perlu kita isi. Jadi kita kosongin aja. Nah, itu tadi 5E. Sekarang 5F. Setelah itu kita masukin 5G tidak ada, jadi kita lengkap aja, kita langsung ke 5H. Habis 5H itu 5I. 5I juga di sini tidak ada. Kita langsung ke 5J. 5K. Oh, 5J-nya tadi belum kepencet ya. 5J sebesar 134 juta sekian. Nah, habis itu kita ke yang ini di sini 5I dan 5J dia tidak ada. Jadi kita langsung ke 5K. 5K di sini biaya yang ditangguhkan pengakuannya. Langsung aja kita masukin nih guys. Nah, habis 5K ada 5L. Di sini 5L-nya kita langsung masukin aja nih. Nah, itu kalau udah keisi semua, berarti untuk di halaman kedua ini kita udah selesai. Jadi kita langsung ke halaman yang ketiga.
Nah, di halaman yang ketiga ini ada nomor 6, 7, dan 8. Nomor 6 ini penyisian fiskal negatif, nomor 7 fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto, nomor 8-nya itu jumlah dari nomor 3 dikurang nomor 4 ditambah 5M dikurang 6E dikurang 7B. Nah, sekarang kita masukin yang ada di kode lampiran 6A dulu nih. 6A sebesar 280. Kita masukin aja 6A. Nah, sekarang kita di halaman yang ketiga nih, guys. Di sini kita langsung masukin aja nih yang 5D dulu. 5D, penyesuaian fiskal negatif. Nah, kita di halaman ketiga di sini ada 3 nomor, 3 nomor. Nomor 6, nomor 7, dan nomor 8. Nomor 6 itu penyesuaian fiskal negatif. Nomor 7, fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto. Nomor 8 itu penghasilan neto fiskal didapat dari nomor 3 dikurang nomor 4 ditambah 5M dikurang 6E dikurang 7B. Nah, kita langsung masukin aja nih yang nomor 6D. Sebesar 1.268.803.000 6D. Ini dia 6D. Langsung aja. Nah, ini udah kita udah masukin. Nah, habis itu yang nomor 6A kenapa nggak dimasukin? Karena di sini 6A ini selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. Jadi dia itu sudah otomatis terisi jika penyusutan fiskalnya itu sudah kita isi. Namun untuk penyusutan akan ada di video part selanjutnya. Nanti akan saya tunjukkan cara cara mengimport penyusutannya dari Excel masuk dalam SPT-nya gitu. Nah, ini jika sudah selesai bisa langsung kita klik simpan aja. Yes. Nah, data berhasil disimpan. Untuk mengecek